Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Semoga sampean sukses selalu nih perantauan, amin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah berita sekali lagi tentang PRT asing, gak hanya PL tapi juga Mbak Indonesia iki ditangkap semingguan yang lalu, dan mereka iki ditangkap gak hanya 1-2 orang saja Mbak, tapi lumayan banyak, yaitu sekitaran 35 PRT. Let's go. Langsung aja membahas berita nih ya. Jadi tanggal 7 sampai dengan 14 April, jadi selama 1 minggu, petugas dari imigrasi, petugas kepolisian, iki melakukan pemutihan Mbak di beberapa wilayah Hong Kong. Nah, selama 7 hari, mereka bisa menangkap sebanyak 43 orang, 8 majikan, kemudian sisanya sebanyak 35 orang itu adalah PRT asing, tidak hanya PL tapi juga mbak-mbak Indo. Nah, dari 35 orang sebanyak 27 wanita, kemudian 8 pria. 35 PRT yang tertangkap, 14 OS Mbak, tidak memiliki izin tinggal atau visa kerja di Hong Kong. Kemudian 2 paperan, 2 lagi kuit turis yang masuk di Hong Kong, kemudian dia melebihi izin tinggal tapi masuk dengan menggunakan visa turis. Nah, sisanya sebanyak 7 orang kuit PRT yang memiliki majikan, tapi mereka bekerja secara ilegal di Hong Kong Mbak. Jadi walaupun mereka ada majikan, ada kontrak kerja, kemudian mereka memilih menggunakan waktu liburan ini untuk kerja di majikan lain. Jadi mereka akhirnya ketangkep. Kok bisa ketangkep? Pertama adalah ketika mereka kerja di rumah majikan lain. Jadi mereka kui hari Minggu atau public holiday menggunakan waktu libur mereka untuk part-time Mbak. Entah ikui belanja, bersih-bersih, kemudian masak. Kadang-kadang mereka mengambil 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 5 jam untuk part-time. Nah, ketika mereka part-time, di saat itulah mereka ketangkep Mbak. Mungkin karena ada nih sapam yang melapor, atau mungkin tetangga dari majikan tersebut ini melapor. Intinya ketika mereka melakukan pekerjaan ilegal part-time tadi, mereka ketangkep di tempat majikan. Jadi tidak hanya sampean saja yang ketangkep atau PRT ini yang ketangkep, tapi majikan kuwi juga ketangkep. Jadi itu kenapa di informasi di berita sebanyak 8 majikan kuwi terlibat di dalam kasus pekerja ilegal atau bekerja secara ilegal di Hong Kong selama 1 minggu kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nih yang kerja di restoran. Contoh, mereka bersih-bersih kemudian menyajikan makanan. Nah, mereka juga ketangkep Mbak. Karena pelanggan biasanya juga melapor kasus ini ke imigrasi atau ke polisi. Jadi mereka langsung telepon nih, oh ada loh pekerja yang mencurigakan, kayak bukan warga Hong Kong, bukan warga lokal, kayak ini PRT, entah itu Indo atau PL. Jadi karena ada laporan, maka polisi dan juga imigrasi iki melakukan sweeping di beberapa restoran tersebut. Yang kedua, kemudian ada nih yang bekerja secara eceran di toko. Contoh nih di toko obat atau toko-toko barang. Nah, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi orang OS atau kawan-kawan yang OS itu direkrut oleh pemilik toko. Bahkan PRT-nya sendiri itu juga disuruh bekerja di toko eceran. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, tolong berhati-hati ketika sampai kerja di toko milik majikan Anda. Sekalipun itu milik majikan Anda, namun di dalam kasus ini tetap aja tidak diperbolehkan. Karena sampean masuk di Hong Kong itu menggunakan visa
kerja rumah tangga Mbak, bukan job toko ataupun mungkin bekerja di restoran. Jadi beda kan antara job rumah tangga sama lainnya. Mungkin kalau sampai diambil dari sebuah perusahaan untuk dipekerjakan di toko milik majikan, atau mungkin sampai bekerja di restoran, oke, nggak masalah Mbak. Tapi sekali lagi, majikan yang mempekerjakan di restoran, majikan yang mempekerjakan di toko, beda Mbak, mengambil dengan PRT, karena biayanya lebih mahal mengambil untuk bekerja di toko atau di restoran. Gajinya pun juga harus mahal. Jadi itu kenapa mereka tidak mau repot-repot untuk mengambil PRT Indo atau PRTPL bekerja di restoran atau bekerja di toko, karena ribet, kemudian biayanya mahal, kemudian juga gajinya juga mahal. Jadi mereka bagaimana untung bekerja sebagai PRT juga bekerja di toko mereka atau di restoran mereka. Nah, akhirnya mereka ketangkap karena ada pelanggan yang melapor, atau mungkin mereka sedang melayani nih, tiba-tiba ada penggerbekan. Akhirnya polisi atau pihak imigrasi iki menangkap mbak-mbak yang kerja ilegal di toko atau di restoran tadi. Jadi loh Mbak, beberapa hal yang biasa nih kawan-kawan lakukan atau bekerja secara ilegal, akhirnya ketahuan. Semuanya yang apabila pernah kerja di restoran, entah itu sampai status COS atau mungkin sampai lagi nunggu majikan, tiba-tiba teman sampean menawarkan, bos, pilih sampean kerja yang restoran kuai, sampean kan memiliki Hong Kong ID yang masih berlaku, karena sampean kan posisinya lagi nunggu visa majikan baru. Gimana kalau sampean kerja di restoran milik majikanku, kamu mau nggak? Lumayan gajinya loh. Dalam satu hari sampean bisa digaji sebanyak 200 Hong Kong dolar, bahkan sampai 500 Hong Kong dolar. Mau nggak? Jika Anda mau, maka Anda akan dibawa oleh teman Anda ke restoran tersebut, diperkenalkan majikan Anda. Karena Anda memiliki Hong Kong ID yang masih berlaku, gaji Anda bisa mencapai 300 per hari, bahkan sampai 500 per hari. Tapi nasib Anda sial Mbak, karena ketika Anda bekerja di situ sambil nunggu visa, ada penggerbekan yang dilakukan oleh imigrasi kepolisian. Akhirnya Anda ketangkap hari itu Mbak, yang tadinya sampai mau menggunakan waktu luang Anda sambil nunggu visa, tapi ujungnya Anda ketangkep. Harusnya Anda untung tapi jadi buntung. Jadi dalam kasus ini hati-hati buat mbak-mbak semuanya. Saya apabila mengambil part time atau job-job lainnya ketika posisi sampai menunggu visa majikan baru, jangan sampai Anda buntung ke depannya. Perkaranya apa? Yaitu sampean mengambil job secara ilegal di Hong Kong. Dan ini hari sebanyak 21 orang PRT asing, PL ataupun dari Indo iki sudah persidangan di Satin Mbak. Dari persidangan 21 orang yang hadir ini hari, keputusan final hakim ada yang dipenjara 16 hari, 14 bulan dan 3 mingguan. Ada yang kena denda, ada yang dibebaskan dari denda, tergantung OS-nya berapa lama. Kemudian yang tanggung jawab di dalam kasus ini siapa? Majikan. Kalau tanggung jawab, maka Mbak Iki tidak dipenjara lama atau mungkin tidak didenda. Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan semuanya, sing apabila nih memiliki majikan, kemudian majikan Anda memaksa Anda bekerja di tokonya atau kantornya atau restorannya, maka silakan tolak walaupun ujung-ujungnya sampai di interminate. Tapi kalau sampai seandainya nih menolak kemudian mengalami pemutusan kontrak kerja, maka laporkan kasus ini ke imigrasi. Kalau Anda menolak bekerja secara ilegal, Anda mengalami pemutusan kontrak kerja secara interminate karena menolak tadi. Jadi
Kenapa Anda harus melaporkan? Biar Anda kedepannya lek cari majikan dipermudah. Kemudian Anda juga bisa menuntut kompensasi di majikan ini, ganti rugi di majikan ini. Jadi sekali lagi, kui saran saya tolak, karena takutnya ya Mbak yo, takutnya yang namanya apes ya, yang namanya apes kui nggak ada dalam kalender, takutnya sampai menerima gaji tinggi, kemudian sampai di situ kerja 2 rumah, kerja 2 tempat, kemudian sampai kena operasi dan sampai kena pemutihan, kan ya eman-eman Mbak, secara otomatis sampai di penjara, didenda, yang paling parah terputus kontrak dan sampai dideportasi, di blacklist, tidak bisa kerja di Hong Kong lagi. Walaupun di dalam kasus ini sebenarnya kan sejak awal sampai nggak bisa nih seharusnya bekerja, tapi majikan Anda memaksa. Tapi sekalipun majikan Anda memaksa, Anda berhak untuk melakukan penolakan. Takut sampean dipecat nih, tapi sampean bisa melakukan beberapa hal ketika Anda dipecat, seperti yang saya jelaskan di belakang tadi. Kalau seandainya dipecat harus bagaimana. Jadi susah nih jadi kita ya Mbak yo. Kalau kerja di tempat orang, kalau nggak nurut maka mengalami pemutusan kontrak kerja. Kalau nurut berarti harus berhadapan dengan pihak dari imigrasi, karena kita melanggar nih undang-undang ketenagakerjaan di Hong Kong, yaitu melanggar izin tinggal, melanggar undang-undang ketenagakerjaan, karena job sampean kui sebagai PRT, tapi sampean juga bekerja di restoran, bekerja di toko, bahkan sampean juga jualan secara online. Ada loh majikan yang menyuruh PRT-nya ini jualan di online. Contoh nih, majikan memiliki usaha baju, ada nih PRT-nya disuruh jualan baju di online, sehingga mbaknya tuh sampai keciduk. Nah, kasus seperti ini juga pernah dialami oleh kawan-kawan yang lain. Nah, salah ya sampean kenapa nggak sejak awal menolak? Apa karena sampean mendapatkan gaji tambahan? Tapi resikonya sampean bisa dideportasi, dipenjara, dan bahkan bisa didenda. Ya Allah Mbak, seliwer motor. Pasti sampean nggak begitu denger ya. Karena ini jam berapa sih? Jam 2-an. Jam 2-an sore. Jadi kalau jam 2-an sore ki banyak sekali kendaraan berlalu lalang. Tak kirain Mbak kalau jam-jam segini mereka pada tidur, tapi sekali lagi aktivitas mereka dari jam 5 dari jam 5 pagi nanti sampai jam 10. Jadi sulit Mbak mencari tempat yang aman dari bising. Semoga tidak mengurangi pemahaman kawan-kawan di dalam kasus ini karena bising tadi. Oke, kawan-kawan, semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, saya